Median berbeda dengan mean atau rata-rata. Median adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Artinya, median sendiri bisa diartikan sebagai nilai yang membagi porsinya menjadi dua bagian, sehingga rangkaian tersebut nilainya juga bisa lebih kecil dan bisa juga sama dengan nilai median. Kemudian, setengahnya tersebut pasti mempunyai nilai yang sama, bisa juga nilainya lebih besar dibandingkan nilai median tersebut. Poinnya adalah, median tidak sama dengan mean. Median menunjukkan posisi nilai tengah, bukan rata-rata. Lalu, data harus diurutkan dulu untuk mencari nilai median. Median menjadi dua bagian sama besar. Setengah data nilainya kurang dari nilai median, dan setengahnya lagi lebih dari nilai median. Lalu berikutnya langkah-langkah menentukan nilai median tunggal. Langkah pertama, kita harus menyusun data pentah terlebih dahulu dalam urutan yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah kedua, tentukan letak nilai median dengan rumus ME sama dengan setengah dikali N plus 1, di mana N adalah jumlah seluruh data. Langkah ketiga, kita mengetahui letaknya. Kita tinggal melihat nilai median sesuai urutan data tersebut. Jadi, dengan 3 langkah sederhana ini, kita sudah bisa menentukan nilai median dari data tunggal. Baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Wongso. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang media data tunggal. Yang pertama ada contoh soal tentang media data tunggal, yaitu jika diketahui nilai dari variabel datanya adalah 1, 10, 8, 4, dan 10, di mana menggambarkan mengenai jumlah makanan kesukaan yang ditunjukkan oleh 5 mahasiswa. Tentukan median dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya ada yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu sehingga menjadi 1, 4, 8, 10, dan 10. Dan jumlah data seluruhnya yaitu N sama dengan 5. Letak median atau nilai tengahnya sama dengan setengah dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung sama dengan 3. Sehingga nilai dari median yaitu terletak pada data ketiga dengan nilainya adalah 8. Lalu selanjutnya ada median data kelompok. Pengertian dari median data kelompok yaitu adalah nilai dengan nilai tengah dari data yang telah dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Karena data sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nilai median tidak bisa diambil langsung, melainkan harus dihitung dengan rumus menggunakan frekuensi dan batas kelas. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menentukan median data kelompok. Ada 3 langkah dalam menentukan median data kelompok. Yang pertama adalah tentukan letak mediannya terlebih dahulu. Letak median itu ditentukan dengan rumus 1/2 dikali M ditambah 1. Lalu langkah keduanya adalah tentukan letak kelompok kelas tempat mediannya berada. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, hitung median dengan rumus yaitu seperti yang di samping. Median sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/2 dikali N dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dan dibagi frekuensi kelas dikali kelas interval. Lalu selanjutnya ada contoh soal terkait dengan menentukan letak median. Seperti yang kita lihat di sini ada datanya. Di sini sudah ada gaji karyawan dan jumlah karyawan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tentukan terlebih dahulu untuk tepi kelas bawahnya, yaitu hasilnya dikurangi dengan 0,5. Jadi seperti yang kita bisa lihat hasilnya adalah 29,5, 39,5 dan seterusnya. Lalu juga kita tentukan frekuensi kumulatif kurang darinya. Frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah diambil dari frekuensi kelas atau jumlah karyawan, lalu ditambah dengan frekuensi kelas berikutnya terus-terusan sampai akhirnya menentukan nilai keseluruhannya yaitu nilai N sebanyak 50. Dalam penyelesaian soal berikut, langkah pertama adalah kita harus menentukan letak mediannya dengan mencari dengan rumus 1/2 dikali N. N-nya adalah 50, jadi hasilnya adalah 25. Lalu yang kedua, data
ke-25 ini berada pada kelompok kelas keempat, yaitu di data 60-69 dengan nilai tepi bawah kelasnya adalah 59,5, frekuensi kelasnya adalah 12, frekuensi kumulatifnya adalah 18. Ini hasil dari pertambahan 4 ditambah 6 ditambah 8, dan interval kelasnya adalah 10. Lalu selanjutnya adalah menentukan mediannya dengan substitusikan ke rumus yang tadi sudah kita bahas. Jadi masukkan nilai tepi bawah kelasnya yaitu 59,5 ditambah letak mediannya yaitu 1/2 dikali 50 hasilnya 25 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 18 dan dibagi frekuensi kelas yaitu 12 dikali interval kelasnya yaitu 10. Hasilnya adalah 59,5 ditambah 7 pengurangan dari 25 dikurang 18 dan dibagi 12 dikali 10. 59,5 ditambah 70 hasil dari 7 dikali 10 dan dibagi 12. 70 dibagi 12 hasilnya adalah 5,8 dengan hasil akhirnya adalah 65,3. Jadi dari contoh soal terlampir nilai mediannya adalah 65,3. Lalu kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan 9 mengenai median ini adalah median merupakan salah satu ukuran tendensial sentral yang berfungsi menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Median membagi data menjadi dua bagian sama besar, yaitu 50% data berada di bawah dan 50% lainnya berada di atas nilai median. Pada data tunggal, median dapat ditentukan langsung dari posisi tengah setelah data diurutkan. Sedangkan pada data kelompok, median dihitung menggunakan rumus yang melibatkan tepi bawah kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan interval kelas. Median juga memiliki keunggulan dibandingkan mean karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan kecenderungan pusat data yang memiliki sebaran tidak simetris. Sekian pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai median pada pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.